Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Apa kabar sobat muslim semuanya? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak jika bepergian. Karena kita masih dalam suasana pandemi, sebisa mungkin jika tidak ada kepentingan, nggak perlu keluar aja, tetap di rumah sambil belajar Itahsin bersama saya Mimi Jamilah. Nah, kemarin kita sudah membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita sedang membaca Al-Quran. Untuk penjelasan hari ini, kita akan mempelajari tajwid mengenai hamz dan jahar. Nah, huruf hijaiyah ditinjau dari aliran nafas, maka memiliki sifat hamz dan jahar. Jadi sebagian bersifat hamz dan sebagian lagi sifatnya itu jahar. Nah, kalau hamz itu adalah lembut di perdengaran, kemudian pita suara terbuka dan tidak bergetar, juga aliran nafas berhembus saat diucapkan. Nah, hal ini dikarenakan sandaran pada tempat keluarnya huruf lemah dan tidak begitu kuat. Nah, contoh, apabila kita mengucapkan huruf af, nah itu akan menimbulkan hembusan nafas dan pita suara itu tidak bergetar. Nah, teman-teman di rumah bisa mempraktekkan menggunakan tangan, kemudian letakkan di depan mulut, af. Nah, rasakan ada sedikit hembusan nafas. Nah, itu disebutnya dengan hamz. Af, at, as, as, ah. Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita menyebutkan beberapa huruf yang memiliki sifat hamz. Nah, hamz itu tadi adalah hembusan nafas yang keluar dengan lembut. Itu adalah hamz. Kemudian huruf fa tadi, apabila sukun, maka pita suara itu tidak bergetar. Af, nah tidak bergetar, jadi tetap gitu, tetap stay. Huruf-huruf bersifat hamz itu biasanya kita singkat menjadi fahassahu syahsun sakat. Ada huruf fa, ada huruf ha, ada ha, kemudian ada huruf shin, kho, sod, kemudian sin, kaf, dan ta. Nah, itu adalah huruf-huruf hamz. Nah, ketika mengucapkan huruf-huruf ini, maka nafas kita mengalir dan pita suara kita tidak bergetar. Jadi mengalirnya dengan lembut saja, seperti yang tadi sudah aku contohkan. Ada at, kemudian ada as, af, ah. Nah, ini teman-teman bisa rasakan menggunakan tangan atau tapak tangan. Diletakkan di depan mulut kita, kemudian ucapkan beberapa huruf hamz tadi dan rasakan ada hembusan nafas yang keluar. Nah, itu adalah hamz. Kemudian huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf hamz berarti termasuk dalam sifat jahar. Namun sebelum kita menjelaskan tentang jahar, sobat muslim banyak sekali kita jumpai, mungkin sobat muslim pernah melihat ada seseorang membaca hamz itu terlalu berlebihan. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Apabila kita membaca hamz ini terlalu berlebihan, maka akan berbalik kepada sifat huruf setelahnya. Nah, sifat huruf yang memiliki hamz itu. Misal, membaca at, fa'ambatna fiha habba. Harusnya bacanya fa'ambatna. Jadi sifat huruf ta-nya. Begitu. Jadi bukan fa'ambatna fiha habba. Apabila kita membaca fa'ambatna, maka terdapat sifat huruf sin di situ. Atau menyebutkan hamznya itu terlalu berlebihan. Fa'ambatna. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka yang betul adalah insya Allah menyebutnya fa'ambatna fiha habba. Atau mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya itu, sinnya, mengucapkan hamznya itu terlalu berlebihan. Bis gitu. Bismillah. Jadi sehingga ada tawallud di situ atau menyeret huruf sin tersebut. Atau dalam contoh lain di penggalan ayat fa'aktsaru fihal fasad. Nah, di situ ada fa'aktsaru yang mana huruf kaf sukun ini mengeluarkan sifat hamz. Jadi dibacanya fa'aktsaru. Jadi keluaran menghembuskan nafasnya itu begitu lembut, bukan fa'ak. Nah, kebanyakan banyak sekali yang menyebut fa'ak saru dengan fa'ak.
fa'aktsaru. Padahal bukan fa'aktsaru, tapi fa'aktsaru fihal fasad. Cukup dengan menghembuskan nafasnya itu sedikit saja, tipis saja. Fa'aktsaru. Nah, sobat muslim bisa mempraktikannya di rumah sekali lagi dengan menggunakan telapak tangan diletakkan di depan mulut. Nah, dirasakan hembusan nafasnya. Fa'aktsaru fihal fasad. Nah, seperti itu. Itu adalah sifat daripada huruf hamas. Nah, itulah tadi beberapa contoh hamas. Kemudian kita akan beralih kepada jahar. Huruf hijaiyah selain huruf-huruf hamas berarti termasuk dalam sifat jahar. Nah, jahar ini kebalikan dari sifat hamas. Jahar dibaca nyata, jelas, dan tidak ada hembusan nafas yang mengalir atau pita suara kita bergetar. Nah, hal ini disebabkan oleh kuatnya sandaran huruf pada tempat keluarnya huruf. Nah, contoh pada huruf zai, wa uzlifatil jannah. Nah, di situ wa uzlifa, zai yang sukun, kita membacanya itu dengan jelas. Sobat muslim bisa mempraktekannya di rumah. Kita buktikan bahwa jahar itu tidak ada hembusan nafas sama sekali. Wa uzlifatil jannah. Diletakkan di depan mulut, kemudian dirasakan. Wa uzlifa. Nah, itu tidak ada sama sekali hembusan nafas. Atau waqad. Itu tidak ada hembusan nafas. Nah, itu sebutnya jahar. Jadi kalau jahar disebutnya itu nyata dan jelas, sementara hamas itu kita menyebutnya dengan lembut, lemah lembut, tidak seperti kita menyebutkan jahar. Jadi kalau jahar, sobat muslim bisa buktikan sendiri perbedaan ketika menyebutkan hamas dan jahar. Kalau hamas itu pasti ada sedikit hembusan nafas. Seperti kita menyebut af, ah, as, ash, os. Nah, itu ada hembusan nafas. Itu yang disebut dengan hamas. Tapi kalau jahar, dia itu jelas, sama sekali tidak ada hembusan nafas dan benar-benar nyata ketika menyebutnya. Wa uzlifatil jannah. Wa uzlifa, dan itu ada zai yang sukun, kemudian dibaca nyata dan jelas, sama sekali tidak ada hembusan nafas. Nah, itulah tadi sobat muslim, kita sudah membahas beberapa contoh dan pengertian hamas juga jahar. Kita akan membahas materi selanjutnya di segmen setelah ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Kitahsin.